Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, final Coppa Italia antara Lazio dan Inter juga menjadi momen penting bagi pemilik Inter, Oktri. 4 manajer utama Oktri yang menangani pengambil alihan klub dari Suning akan datang ke Italia, yaitu Catherine Ralph, Alejandro Cano, Roberto Meduri, dan Carlo Ligori. Mereka dijadwalkan bertemu Presiden Italia Sergio Mattarella, menyaksikan final di Olimpico, lalu menggelar serangkaian rapat tentang masa depan klub. Salah satu agenda utama pembahasan adalah bursa transfer musim panas. Oktri disebut siap memberikan dana minimal 50 juta euro kepada manajemen Inter. Jumlah itu masih bisa bertambah jika ada peluang transfer yang dianggap bagus dan penting bagi tim. Selain itu, Oktri tidak akan membatasi perekrutan berdasarkan usia pemain. Artinya, Inter tetap bisa mendatangkan pemain berpengalaman jika dibutuhkan, seperti yang terlihat dalam kasus Manuel Akanji. Strategi player trading atau jual beli pemain juga akan terus digunakan secara lebih aktif. Namun tujuan utamanya tetap menjaga Inter sebagai klub yang sehat secara finansial, kompetitif di lapangan, dan mampu memainkan sepak bola menarik. Konsep permainan menyerang ini sangat disukai Oktri. Pemilik klub juga sangat menghargai pekerjaan pelatih Christian Kifu. Ia dianggap sosok penting bagi proyek Inter karena mampu menghadirkan sepak bola ofensif dan punya kemampuan berkomunikasi dalam banyak bahasa. Selain urusan tim utama, Oktri juga mempercepat pembangunan fasilitas klub. Sekitar 100 juta euro telah disiapkan untuk pengembangan infrastruktur. Setelah tur Australia selesai, ruang ganti baru dan pusat medis baru akan siap dipakai. Sementara sebelum akhir tahun, lapangan khusus tim muda serta tempat tinggal pemain akademi juga ditargetkan selesai. Final Coppa Italia antara Lazio dan Inter turut menyimpan momen istimewa. Laga tersebut akan didedikasikan untuk mengenang Sinisa Mihajlovic, sosok yang pernah membela kedua klub tersebut semasa karirnya sebagai pemain. Hal ini diungkapkan oleh CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo, dalam program La Politica del Pallone di Gran Parlamento. Selain sebagai pelatih hebat, ia adalah sosok yang sering kami kenang, ujar De Siervo saat membahas laga puncak Coppa Italia yang akan menjadi ajang penghormatan bagi Mihajlovic dari dua klub yang pernah ia bela tersebut. Mantan pelatih timnas Italia, Gianpiero Ventura, menilai bahwa laga final Coppa Italia antara Lazio dan Inter akan sangat berbeda dibanding pertemuan keduanya di Liga akhir pekan lalu. Sebelumnya, Inter menang telak 3-0 atas Lazio di Olimpico dalam laga Serie A. Namun, menurut Ventura, hasil itu tidak bisa dijadikan patokan untuk memprediksi final nanti. Menurut saya, pertandingan sebelumnya tidak bisa dijadikan tolok ukur. Itu adalah laga yang tidak punya makna apa-apa dari sisi angka, klasemen pun tidak akan berubah untuk keduanya. Itu bukan masalah utamanya. Saya yakin nanti akan menjadi pertandingan yang benar-benar berbeda, dan soal itu saya tidak ragu sedikit pun, ujar Ventura kepada lalazioSiamonoi.it. Meski begitu, Ventura tetap mengakui bahwa Inter masuk sebagai tim unggulan. Sudah jelas, Inter berangkat sebagai favorit karena berbagai alasan. Skuad mereka lebih kuat dan mereka sedang dalam kondisi mental yang sangat bagus. Tapi saya rasa tidak akan semudah yang mungkin dibayangkan sebagian orang. Soal prediksi akhir, Ventura enggan memihak salah satu tim. Ini pertandingan sekali jalan, jadi saya harus bilang 50-50. Meski Inter sudah membuktikan kualitasnya sepanjang musim dan punya skuad yang lebih baik dari Lazio, dalam laga tunggal segalanya bisa terjadi. Itu memang kalimat klise, tapi begitulah adanya, pungkasnya. Pelatih Enzo Maresca berbicara kepada Sky Sport di sela-sela acara penghargaan edisi ketiga Premio Nazionale Telenor Gianni Di Marzio. Ia menyoroti tren sepak bola menyerang yang semakin mendominasi, termasuk di pentas Liga Champions. Liga Champions membuktikan bahwa arah permainan menuju sepak bola menyerang. Kalau PSG bisa 2 kali mencapai final Liga Champions dan memenangkan yang tahun lalu, pasti ada alasannya.
dan kita bisa belajar dari mereka, ujar mantan manajer Chelsea tersebut. Menanggapi krisis yang tengah melanda sepak bola Italia, Maresca memperluas pandangannya. Menurutnya persoalan ini tidak bisa disederhanakan pada satu penyebab saja. Ini adalah perdebatan yang bagus, tidak ada satu penyebab tunggal. Secara budaya, ada sesuatu yang harus diubah. Saya terus mendengar bahwa di Italia tidak ada pemain muda yang mumpuni. Saya tidak setuju. Yang dibutuhkan adalah keberanian dari para pelatih untuk memainkan mereka dan membiarkan mereka membuat kesalahan. Saya pribadi merasa nyaman bekerja dengan pemain muda dari pengalaman saya di Inggris, katanya. Maresca juga mempertanyakan sikap Italia yang enggan mengambil pelajaran dari negara lain. Saya mengambil contoh PSG. Mengapa kita tidak mau memahami apa yang mereka lakukan dengan baik? Mengapa mengkritik mereka saat menang 5-4 atas Bayern dengan mengatakan mereka bertahan dengan buruk? Kita bisa mengambil inspirasi dari negara lain, tapi secara budaya, kita kesulitan belajar dari orang lain. Kita cenderung membela diri sendiri dan terus bilang bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, pungkasnya. Menjelang final Coppa Italia, Dario Marcolin berbicara kepada rekan-rekan dari La Lazio Siamonoi dan menganalisis perubahan serta kesinambungan dalam permainan Inter Milan dari era kepelatihan Inzaghi ke Chivu. Chivu menunggangi gelombang yang dibangun Inzaghi dengan menambahkan tekanan tinggi, permainan vertikal yang lebih cepat, dan rotasi antara lini tengah dan lini serang. Ia mempertahankan kerangka dasarnya sambil menambahkan beberapa ide miliknya sendiri, ujar Marcolin. Ia juga menyoroti peran penting para pemain sayap dalam sistem Inter. Mereka sangat mengandalkan para bek sayap. Di Marco dan Dumfries bermain dari sisi luar, tapi mereka berubah menjadi dua penyerang sayap tinggi. Menurut Marcolin, keunggulan utama Inter terletak pada jumlah pemain yang terlibat dalam fase menyerang. Kehebatan Inter adalah mereka menyerang dengan 6 pemain, 2 gelandang dalam, 2 pemain luar, dan 2 bek sayap. Di Italia, tidak banyak tim yang melakukan itu, pungkasnya. Dalam perbincangan dengan para jurnalis di sela-sela acara penghargaan edisi ketiga Premio Nazionale Telenor Gianni Di Marzio yang berlangsung di Portofino, Goran Pandev yang pernah membela kedua klub turut ditanya soal final Coppa Italia. Inter sudah pasti jadi favorit. Mereka sudah membuktikannya malam kemarin juga. Mereka adalah tim terkuat di Italia, tapi final selalu menjadi pertandingan tersendiri. Lazio memang menjalani musim yang kurang bagus dengan banyak kesulitan, tapi inilah laga untuk kemungkinan penebusan, karena Lazio layak berada di sana, ujar Pandev seperti dikutip tutomercatoweb.com. Berbicara soal perjalanan Inter di Liga bersama Lautaro Martinez dan kawan-kawan yang berhasil meraih gelar Scudetto 3 pekan sebelum musim berakhir, Pandev memuji Christian Chivu, mantan rekan setimnya di Inter. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa, karena tidak mudah memenangkan gelar setelah musim sebelumnya yang ditutup tanpa satu pun trofi. Ia mengambil alih tim di momen yang sulit. Saya ikut senang untuknya. Ia sudah melalui proses yang panjang, dan Inter tepat untuk mempercayainya. Ia sudah membuktikannya musim ini, pungkas Pandev. Christian Vieri dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport menilai final Coppa Italia antara Lazio dan Inter akan sangat berbeda dibanding laga Serie A sebelumnya yang dimenangkan Inter 3-0. Menurutnya, kali ini situasinya berubah total karena ada trofi yang diperebutkan, sehingga motivasi kedua tim akan jauh lebih tinggi. Ia menyebut Inter sebagai favorit karena merupakan tim terbaik di Italia musim ini dan sedang mengejar peluang meraih 2 gelar, tetapi Lazio tetap berbahaya karena kemenangan bisa menebus kekecewaan dari musim yang sulit. Vieri berharap Marcus Thuram bisa bermain di final karena dianggap sebagai pemain yang sangat berbahaya saat berlari membawa bola. Namun jika Thuram absen, ia yakin Inter tetap memiliki banyak pilihan. Ia memuji Pio Esposito yang dinilai sudah menunjukkan kualitas besar dan layak tampil di final, serta menyebut Boni juga mampu bermain di level tinggi. Ia juga menyoroti absennya Hakan Çalhanoğlu yang disebut sebagai salah satu gelandang dunia, tetapi percaya pelatih Christian Chivu tidak akan mengeluh soal kondisi skuad. Di lini depan, Vieri menyebut Lautaro Martinez sebagai andalan utama Inter. Ia bahkan yakin Lautaro bisa menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, melewati Altobelli dan mungkin juga Meazza.
Menurutnya, Lautaro punya mentalitas juara, masih bisa bermain lama di level tertinggi dan mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Karena itu, Lautaro dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Lazio di final nanti. Vieri juga memberikan pujian kepada Christian Cifu. Ia menilai Cifu tidak mudah panik dan tidak menganggap setiap masalah sebagai drama. Menurutnya, Cifu berhasil mempertahankan kekuatan Inter setelah mewarisi tim hebat dari Simone Inzaghi. Ia juga dinilai mampu menjaga identitas permainan tim, memberi ruang kepada pemain muda seperti Pio Esposito dan Sucic, serta menunjukkan karakter kuat dalam menangani pemain besar. Selain itu, Vieri memuji kerja manajemen Inter yang dipimpin Marotta, Ausilio, dan Bacin di bursa transfer. Ia yakin Inter masih akan mendatangkan pemain baru berkualitas. Ia juga menyoroti kekuatan skuad yang berisi pemain penting seperti Di Marco, Dumfries, Calhanoglu, serta Zielinski yang kembali tampil bagus berkat keputusan Cifu. Terakhir, Vieri menyinggung Alessandro Bastoni. Ia mengatakan masa depan Bastoni harus diputuskan sendiri oleh sang pemain dengan hati dan pikiran yang tenang. Meski Bastoni sangat penting bagi Inter, Vieri menegaskan tidak ada pemain yang benar-benar tak tergantikan.